malam yang tenang, sahabat, ketika angin bergerak pelan di luar jendela dan kota mulai tertidur satu persatu. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang Arka, seorang pria yang hidupnya tampak baik-baik saja di mata dunia. Pekerjaan yang stabil, rutinitas yang rapi, dan masa depan yang terlihat aman. Namun, di balik semua itu, pada suatu malam yang sunyi, sebuah pertanyaan sederhana mulai muncul di dalam pikirannya. Apakah hidup yang ia jalani benar-benar pilihannya sendiri? Atau hanya jalan yang tanpa sadar ia ikuti sejak lama? Mari kita temani malam ini dengan cerita yang mungkin terasa dekat bagi banyak dari kita, sebuah kisah tentang mimpi, pilihan, dan perjalanan memahami arti hidup yang sebenarnya. Malam turun perlahan, seperti seseorang yang menutup tirai dunia dengan gerakan hati-hati. Tidak ada suara keras, tidak ada perubahan yang tiba-tiba. Hanya gelap yang datang sedikit demi sedikit, hingga lampu-lampu kota mulai menyala seperti bintang buatan manusia. Di sebuah kamar kecil di lantai 2 rumah tua, Arka berbaring di ranjangnya sambil memandang langit-langit. Cat putih di sana sudah mulai menguning di beberapa sudut. Ada retakan tipis yang membentuk garis tak beraturan, seperti peta yang tidak pernah selesai digambar. Setiap malam sebelum tidur, ia hampir selalu memandang retakan itu. Bukan karena menarik, tetapi karena ketika ia menatapnya cukup lama, pikirannya mulai berjalan kemana-mana. Dan malam ini, seperti banyak malam sebelumnya, pikirannya kembali pada pertanyaan yang sama. Apakah hidup yang ia jalani benar-benar miliknya? Arka bukan orang yang aneh bagi dunia luar. Ia bekerja di sebuah kantor administrasi yang tidak terlalu besar. Pekerjaannya stabil, gajinya cukup, orang-orang mengenalnya sebagai pria yang tenang dan tidak banyak masalah. Jika seseorang melihat hidupnya dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Namun ada sesuatu yang selalu terasa sedikit salah, seperti mengenakan pakaian yang ukurannya tidak benar-benar pas. Tidak terlalu sempit, tidak terlalu longgar, hanya terasa bukan miliknya. Pertanyaan tentang hidup itu sebenarnya sudah muncul sejak lama, bahkan sejak ia masih kecil. Ia masih ingat suatu sore di masa kecilnya ketika matahari hampir tenggelam dan halaman rumah dipenuhi cahaya oranye lembut. Ia duduk di lantai ruang tamu dengan kertas gambar yang hampir penuh oleh warna-warna pensil. Arka kecil suka menggambar, bukan sekadar hobi sesaat seperti kebanyakan anak-anak. Menggambar bagi Arka terasa seperti menemukan pintu rahasia di dalam pikirannya. Ia bisa membuat dunia yang tidak ada, menciptakan kota yang melayang di udara, atau menggambar lautan dengan pulau-pulau aneh yang tidak pernah muncul di peta manapun. Hari itu ia menggambar sebuah kota besar yang dibangun di atas pohon raksasa. Ketika gurunya melihat gambar itu di sekolah, ia berkata sesuatu yang membuat hati Arka berdebar. "Kamu punya imajinasi yang luar biasa." Kalimat itu membuat Arka pulang dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya.
Ia ingin menunjukkan gambar itu kepada ayahnya. Ia ingin mendengar sesuatu yang sama. Namun ketika ayahnya melihat gambar itu, reaksinya berbeda. Ayahnya hanya memandangnya sebentar, lalu meletakkan kertas itu di meja. "Bagus," katanya singkat. Arka menunggu, namun tidak ada kalimat lain. Beberapa detik kemudian, ayahnya menambahkan sesuatu dengan nada yang tenang, tetapi terasa seperti pintu yang tertutup. "Tapi, kamu tidak bisa hidup dari menggambar." Kalimat itu tidak terdengar marah, tidak juga kasar. Tetapi entah mengapa, bagi Arka kecil, kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sangat berat. Ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa, namun sejak hari itu, ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai belajar sesuatu yang baru. Bahwa tidak semua hal yang membuat hati kita senang dianggap penting oleh dunia. Waktu berjalan seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Tahun demi tahun berlalu. Arka tumbuh seperti anak-anak lain. Ia pergi ke sekolah, belajar, bermain sesekali, dan perlahan meninggalkan kebiasaan menggambar yang dulu sangat ia cintai. Tidak ada yang benar-benar memaksanya berhenti. Namun kata-kata ayahnya tetap tinggal di dalam kepalanya. "Kamu tidak bisa hidup dari menggambar." Seiring waktu, kalimat itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah aturan yang tidak pernah ditulis, bahwa hidup harus dipilih berdasarkan apa yang aman, bukan berdasarkan apa yang membuat hati bergetar. Ketika ia memasuki sekolah menengah, semua orang mulai berbicara tentang masa depan. Guru bertanya jurusan apa yang ingin diambil. Teman-temannya berbicara tentang cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter. Ada yang ingin menjadi pilot. Ada yang ingin menjadi pengusaha. Ketika seseorang bertanya pada Arka, ia sering terdiam sebentar sebelum menjawab. Karena sebenarnya ia tidak tahu. Atau mungkin lebih tepatnya, ia tidak yakin apakah jawabannya penting. Suatu malam, ketika ia masih di bangku sekolah menengah, ia duduk di ruang makan bersama ayahnya. Meja makan sederhana itu hanya diterangi lampu kuning yang menggantung rendah. Ayahnya sedang membaca koran. Arka mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. "Ayah," katanya pelan. Ayahnya menurunkan koran sedikit. "Ada apa?" Arka ragu beberapa detik sebelum melanjutkan. "Aku sebenarnya suka menggambar." Ayahnya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lalu, "Aku berpikir mungkin aku bisa belajar desain atau sesuatu seperti itu." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian ayahnya melipat koran dengan rapi dan meletakkannya di meja. "Arka," katanya pelan, "hidup bukan tentang melakukan apa yang kamu suka." Kalimat itu datang seperti angin dingin. Ayahnya melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Hidup adalah tentang bertahan." Ia menunjuk koran di meja. Orang-orang yang berhasil bukan karena mereka mengikuti kesenangan mereka,
Mereka berhasil karena mereka memilih sesuatu yang pasti. Arka tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit. Di dalam dirinya, sesuatu terasa seperti perlahan-lahan dimatikan. Setelah percakapan itu, Arka jarang membicarakan mimpi lagi. Ketika waktunya memilih jurusan kuliah, ia memilih sesuatu yang dianggap paling masuk akal: administrasi bisnis. Pilihan yang aman, pilihan yang tidak membuat siapapun khawatir, pilihan yang membuat ayahnya mengangguk dengan puas. Dan begitulah hidup Arka berjalan selama bertahun-tahun. Ia menyelesaikan kuliah. Ia mendapatkan pekerjaan. Ia membayar tagihan. Ia menjalani hari-hari yang hampir selalu sama. Bangun pagi, pergi bekerja. Pulang ketika matahari sudah hampir tenggelam. Makan malam, lalu tidur. Rutinitas itu tidak terasa buruk, namun juga tidak terasa hidup. Kadang-kadang, ketika ia pulang kerja dan berjalan sendirian di trotoar kota, ia merasa seperti seseorang yang sedang mengikuti jalan yang sudah digambar oleh orang lain. Ia berjalan dengan baik, namun ia tidak pernah benar-benar memutuskan kemana arah perjalanan itu. Suatu malam, beberapa tahun setelah ia mulai bekerja, ia pulang lebih larut dari biasanya. Kota sudah hampir sepi. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning di aspal yang sedikit basah karena hujan sore tadi. Ketika ia berjalan melewati sebuah toko alat tulis kecil yang hampir tutup, matanya tertarik pada sesuatu di jendela toko. Sebuah set pensil gambar. Kotaknya sederhana, tetapi entah mengapa membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia berdiri di depan kaca toko selama beberapa detik. Kenangan lama muncul seperti foto-foto yang tiba-tiba jatuh dari album. Ia teringat kertas gambar. Ia teringat kota di atas pohon raksasa. Ia teringat perasaan aneh yang dulu muncul ketika ia menggambar sesuatu yang tidak ada di dunia. Perasaan menciptakan sesuatu. Namun kemudian suara lain muncul di dalam kepalanya. Suara yang sudah lama ia kenal. Kamu tidak bisa hidup dari menggambar. Arka menghela napas pelan. Ia hampir saja pergi. Namun, entah mengapa, malam itu terasa sedikit berbeda. Ia membuka pintu toko. Bel kecil di atas pintu berbunyi pelan. Penjaga toko yang sudah tua menatapnya dari balik meja kasir. Ada yang bisa saya bantu? Arka memandang kotak pensil gambar itu sekali lagi. Tangannya terasa sedikit gemetar ketika ia menunjuknya. Saya ingin yang itu. Penjaga toko mengambilnya dan meletakkannya di meja. Sudah lama tidak ada yang membeli set seperti ini, kata pria itu sambil tersenyum kecil. Arka hanya mengangguk. Ia membayar, lalu keluar dari toko dengan kotak kecil di tangannya. Di luar, udara malam terasa lebih dingin. Ia berdiri sebentar di bawah lampu jalan. Kotak itu tidak berat. Namun, entah mengapa, terasa seperti membawa sesuatu yang sangat lama tertinggal. Ketika ia akhirnya sampai di rumah dan membuka kotak itu,
Aroma kayu dari pensil baru memenuhi udara kamar. Ia mengambil selembar kertas kosong. Untuk beberapa detik, ia hanya menatapnya. Tiba-tiba, ia merasa seperti anak kecil lagi. Anak yang belum sepenuhnya belajar bahwa dunia seringkali tidak peduli pada apa yang kita inginkan. Perlahan, ia mulai menggambar. Garis pertama terasa canggung. Tangannya tidak sefleksibel dulu. Namun semakin lama, gerakan itu mulai terasa lebih alami. Ia menggambar tanpa benar-benar memikirkan apa yang ia buat. Garis demi garis muncul di atas kertas. Dan tanpa ia sadari, waktu berjalan jauh lebih cepat dari biasanya. Ketika ia akhirnya berhenti, jam di dinding menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Ia memandang gambar di depannya, sebuah kota kecil. Dengan jembatan panjang yang menghubungkan pulau-pulau yang melayang di udara. Arka tersenyum kecil. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang lebih rumit muncul di dalam hatinya. Sebuah kesadaran yang perlahan mulai terbentuk, bahwa selama ini ia mungkin telah menjalani hidup yang sangat rapi, tetapi bukan hidup yang pernah ia pilih. Dan kesadaran itu, anehnya, terasa sekaligus menakutkan dan membebaskan. Malam itu, Arka tidak langsung tidur. Kertas dengan gambar kota melayang masih tergeletak di meja kecil di samping ranjangnya. Lampu kamar memancarkan cahaya kuning lembut yang membuat bayangan garis-garis pensil terlihat lebih hidup dari yang sebenarnya. Ia duduk di kursi dengan siku bertumpu pada meja. Matanya terus memandang gambar itu. Ada sesuatu yang aneh ketika ia melihatnya. Bukan karena gambarnya sangat bagus, bahkan sebenarnya banyak garis yang tidak rapi. Perspektif beberapa bangunan tidak benar-benar akurat. Namun gambar itu membawa perasaan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Perasaan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Bukan dari harapan orang lain. Bukan dari aturan yang tidak pernah ditulis, tetapi selalu terasa mengikat. Hanya dari dirinya. Ia menghela napas panjang. Kemudian bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pikirannya terasa sangat ramai. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang tagihan, bukan tentang rencana minggu depan, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang hidupnya sendiri. Arka menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Selama ini, ia hidup seperti seseorang yang mengikuti peta. Masalahnya adalah peta itu tidak pernah ia gambar. Ia hanya diberitahu bahwa itulah jalan yang benar. Dan selama ini ia berjalan tanpa banyak bertanya. Namun sekarang, setelah menggambar lagi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, sesuatu di dalam dirinya seperti terbangun. Pertanyaan yang dulu pernah ia kubur perlahan muncul kembali. Bagaimana jika hidup yang ia jalani selama ini sebenarnya bukan hidup yang ia inginkan? Pertanyaan itu terasa berbahaya, karena begitu muncul, ia sulit dihentikan. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Di luar,
kota sudah hampir sepenuhnya tertidur. Lampu-lampu gedung tinggi masih menyala di kejauhan seperti bintang yang terlalu dekat dengan bumi. Arka memandangnya cukup lama. Lalu, sebuah pikiran yang tidak nyaman muncul di benaknya. Berapa banyak orang di kota itu yang menjalani hidup seperti dirinya, bangun pagi, pergi bekerja, melakukan sesuatu yang tidak benar-benar mereka pilih, lalu pulang dengan kelelahan yang sulit dijelaskan, dan mengulangnya lagi keesokan hari. Kadang-kadang dunia terasa seperti mesin besar, mesin yang terus bergerak, dan manusia di dalamnya hanyalah roda kecil yang ikut berputar. Arka tidak tahu berapa lama ia berdiri di depan jendela malam itu. Namun, ketika ia akhirnya kembali ke ranjang dan mematikan lampu, pikirannya masih terus berjalan. Ia tertidur jauh lebih lambat dari biasanya. Pagi datang terlalu cepat. Alarm berbunyi seperti biasanya, dengan suara yang terasa terlalu keras bagi kepala yang belum benar-benar beristirahat. Arka membuka mata dengan perasaan aneh, seolah-olah sesuatu telah berubah selama malam. Namun, ketika ia bangun dan bersiap pergi bekerja, semuanya terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Jalanan ramai, bus kota penuh, orang-orang berjalan cepat dengan wajah serius. Kota bergerak seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Ketika ia sampai di kantor, rekan kerjanya, Rendra, sudah duduk di meja sebelah. Rendra adalah tipe orang yang selalu tampak sibuk, bahkan ketika tidak ada yang benar-benar harus dikerjakan. Akhirnya datang juga, kata Rendra sambil menatap layar komputernya. Macet? Sedikit, jawab Arka. Ia duduk di kursinya dan menyalakan komputer. Suara kipas CPU yang mulai berputar terdengar seperti dengungan kecil yang sudah sangat familiar. Hari kerja dimulai seperti biasa, memeriksa dokumen, mengirim email, memindahkan data dari satu tabel ke tabel lain. Pekerjaan itu tidak sulit, namun entah mengapa hari ini terasa jauh lebih berat dari biasanya, karena untuk pertama kalinya Arka benar-benar memperhatikan apa yang ia lakukan. Ia melihat layar komputer di depannya. Ratusan angka, baris-baris laporan, file yang harus diperiksa, dan tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepalanya dengan sangat jelas. Apakah ini benar-benar yang ingin aku lakukan selama sisa hidupku? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sempit. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, semakin ia berusaha fokus pada pekerjaan, semakin kuat perasaan aneh itu muncul. Saat makan siang, Rendra duduk di depannya sambil membuka kotak makan. "Kamu kelihatan aneh hari ini," kata Rendra. "Kenapa?" "Entahlah," jawab Rendra sambil mengangkat bahu. Seperti orang yang baru saja memikirkan sesuatu yang terlalu serius. Arka tersenyum kecil. "Mungkin aku kurang tidur." Rendra tertawa pelan. Itu penyakit orang dewasa, kurang tidur, dan terlalu banyak pikiran. Arka tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya ia merasa kalimat itu mungkin benar.
namun bukan sekadar pikiran biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang telah ia hindari selama bertahun-tahun. Hari kerja berakhir ketika matahari sudah hampir tenggelam. Langit berubah menjadi warna jingga keabu-abuan. Arka berjalan pulang seperti biasa. Namun langkahnya lebih lambat dari biasanya. Pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan yang sama. Ketika ia sampai di rumah, ia langsung masuk ke kamar. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah melihat meja. Kertas gambar itu masih ada di sana. Ia duduk di kursi, memandang gambar kota melayang itu lagi. Lalu tanpa sadar, ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku berhenti?" Pertanyaan itu terasa sederhana, namun jawabannya jauh lebih rumit. Ia berhenti menggambar bukan karena ia tidak lagi menyukainya. Ia berhenti karena dunia perlahan-lahan meyakinkannya bahwa itu tidak penting, bahwa hidup harus realistis, bahwa mimpi tertentu hanya milik orang-orang yang beruntung, bahwa kebanyakan orang harus memilih sesuatu yang aman. Arka menutup matanya sejenak, lalu sebuah ingatan lama muncul kembali. Sebuah percakapan yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Waktu itu ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ayahnya duduk di lorong rumah sakit dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Malam itu, Arka mendengar ayahnya berbicara dengan seorang kerabat. Suara mereka pelan. Namun Arka ingat satu kalimat yang ayahnya ucapkan. "Aku dulu juga punya mimpi." Kalimat itu sederhana. Tetapi bagi Arka, kalimat itu terasa seperti membuka pintu ke masa lalu yang tidak pernah ia ketahui. Ia tidak pernah benar-benar bertanya kepada ayahnya tentang mimpi itu. Mungkin karena ia takut mendengar jawabannya. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan kemungkinan yang berbeda. Bagaimana jika ayahnya dulu juga harus meninggalkan sesuatu yang ia cintai? Bagaimana jika hidup memaksanya memilih jalan yang tidak pernah ia rencanakan? Dan bagaimana jika tanpa sadar ayahnya melakukan hal yang sama kepada Arka? Pikiran itu membuat Arka terdiam lama. Karena jika itu benar, maka masalahnya jauh lebih rumit daripada sekadar kesalahan seseorang. Mungkin ini adalah sesuatu yang diwariskan, bukan dalam bentuk benda, melainkan dalam bentuk keputusan. Generasi demi generasi, orang memilih keamanan daripada keinginan, dan perlahan mimpi-mimpi kecil menghilang tanpa pernah benar-benar diperjuangkan. Arka memandang gambar di meja sekali lagi. Tangannya perlahan mengambil pensil. Namun kali ini ia tidak langsung menggambar. Ia hanya memegangnya, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat penting. Kemudian sebuah pemikiran muncul dengan sangat jelas di dalam kepalanya. Jika hidup ini memang bukan sepenuhnya pilihannya, apakah masih ada kesempatan untuk memilih sekarang? Pertanyaan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat, karena jawabannya tidak sederhana. Memilih berarti mengubah sesuatu.
dan perubahan selalu datang dengan risiko. Ia bisa saja tetap menjalani hidup seperti biasa, bekerja, mendapat gaji, menjalani hari-hari yang stabil. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun sekarang, ia tahu satu hal yang sulit diabaikan, bahwa di dalam dirinya masih ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang dulu pernah ia cintai, dan sesuatu itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur. Arka memandang pensil di tangannya. Lalu akhirnya ia mulai menggambar lagi. Namun kali ini bukan kota. Ia menggambar sesuatu yang lebih sederhana. Sebuah jalan panjang, dan di ujung jalan itu ada dua arah. Gambar itu sangat sederhana. Namun ketika ia melihatnya, sebuah perasaan aneh muncul di dalam hatinya, seperti berdiri di titik tertentu dalam hidup, tempat di mana seseorang harus memutuskan kemana ia akan berjalan selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya, Arka mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan dengan serius. Bahwa mungkin hidup memang tidak selalu dimulai dari pilihan kita. Namun, suatu saat kita tetap harus memilih. Malam setelah Arka menggambar jalan bercabang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk cukup lama di kursi kayu kecil di kamarnya. Lampu meja masih menyala, memancarkan cahaya hangat yang jatuh tepat di atas kertas gambar. Di sana terlihat jalan yang ia buat, dua arah. Tidak ada penjelasan kemana masing-masing jalan menuju. Tidak ada tanda, tidak ada petunjuk. Hanya dua kemungkinan. Arka memandang gambar itu lama sekali. Semakin lama ia melihatnya, semakin terasa bahwa gambar itu sebenarnya bukan sekadar gambar. Itu adalah hidupnya sendiri. Selama ini ia selalu berjalan di satu arah tanpa benar-benar berhenti untuk melihat apakah ada jalan lain. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa pilihan itu mungkin selalu ada. Hanya saja, ia tidak pernah benar-benar berani melihatnya. Beberapa hari berlalu, rutinitas tetap berjalan seperti biasa. Arka pergi bekerja setiap pagi, duduk di depan komputer, menyelesaikan laporan-laporan yang tidak pernah benar-benar menarik baginya. Namun, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi melihat pekerjaannya dengan cara yang sama. Dulu ia menjalani semuanya tanpa banyak berpikir. Sekarang setiap kegiatan terasa seperti pertanyaan. Setiap email yang ia kirim, setiap angka yang ia masukkan ke tabel, semua terasa seperti pengingat bahwa ia sedang menjalani kehidupan yang mungkin bukan pilihannya. Pada hari ketiga, setelah malam itu, sesuatu terjadi. Ia mendapat kabar dari ibunya. Ayahnya ingin bertemu dengannya. Permintaan itu terdengar sederhana. Namun bagi Arka, kalimat itu membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Hubungannya dengan ayahnya tidak buruk, namun juga tidak benar-benar dekat. Mereka jarang berbicara tentang hal-hal pribadi. Sebagian besar percakapan mereka selalu tentang hal-hal praktis. Pekerjaan, keuangan, hal-hal yang masuk akal. Namun kali ini terasa berbeda.
ayahnya yang meminta bertemu. Dan entah mengapa, Arka merasa ada sesuatu yang akan berubah. Rumah orang tuanya tidak jauh dari tempat ia tinggal sekarang. Rumah tua yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Cat temboknya mulai memudar, tetapi suasananya masih sama seperti ketika Arka kecil dulu. Ketika ia masuk, ibunya sedang duduk di ruang tengah. "Ayahmu di belakang," kata ibunya pelan. Arka mengangguk. Ia berjalan menuju halaman belakang. Di sana, ayahnya sedang duduk di kursi kayu, memandang pohon mangga yang sudah sangat tua. Pohon itu sudah ada sejak Arka masih kecil. Ia sering memanjatnya dulu. Sekarang cabang-cabangnya tampak lebih rapuh. Ayahnya menoleh ketika mendengar langkah kaki Arka. "Kamu datang." Ya, beberapa detik berlalu tanpa kata-kata. Angin sore bergerak pelan melalui daun-daun pohon. Akhirnya, ayahnya berbicara lagi. "Aku ingin menanyakan sesuatu." Arka menunggu. Ayahnya menatapnya dengan pandangan yang lebih lama dari biasanya. "Kamu bahagia dengan hidupmu sekarang?" Pertanyaan itu datang begitu tiba-tiba, hingga Arka tidak langsung menjawab. Ia tidak pernah menyangka ayahnya akan menanyakan hal seperti itu. Biasanya, ayahnya hanya bertanya apakah pekerjaannya baik, apakah keuangannya stabil, namun bukan ini. Bahagia. Arka mencoba mencari jawaban yang jujur. Namun, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak tahu jawabannya. "Aku tidak yakin," katanya akhirnya. Ayahnya mengangguk pelan. Seolah-olah ia sudah menduga jawaban itu. Kemudian ayahnya berkata sesuatu yang membuat Arka terdiam. "Aku dulu juga tidak yakin." Arka menatap ayahnya. Kalimat itu terasa seperti membuka pintu ke sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ayahnya menghela napas panjang. "Ketika aku seumuranmu, aku ingin menjadi pelukis." Arka membeku. Ia hampir berpikir bahwa ia salah dengar. Ayah ingin menjadi pelukis? Ayahnya tersenyum tipis. "Susah dipercaya, ya?" Arka tidak menjawab. Ayahnya melanjutkan. "Aku masuk sekolah seni waktu muda. Angin sore berhembus lagi. Daun-daun pohon mangga bergerak pelan di atas mereka. Aku sangat menyukainya," kata ayahnya. "Aku bisa menggambar berjam-jam tanpa merasa waktu berjalan." Arka merasakan sesuatu di dadanya mulai bergerak. Sesuatu yang berat. Lalu kenapa ayah berhenti? Ayahnya terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Hidup." Jawaban itu sederhana. Namun di balik kata itu ada sesuatu yang jauh lebih besar. "Kakekmu sakit waktu itu," lanjut ayahnya. "Keluarga kami tidak punya uang. Aku harus berhenti sekolah dan bekerja." Arka mendengarkan tanpa bergerak. "Aku berpikir itu hanya sementara," kata ayahnya. "Aku berpikir suatu hari aku akan kembali." Ia tertawa kecil. Ternyata hidup tidak bekerja seperti itu. Arka merasa tenggorokannya kering. Ayahnya menatap tangannya sendiri. "Aku bekerja setahun,
lalu 2 tahun, lalu 10 tahun. Suara ayahnya menjadi lebih pelan, dan suatu hari aku sadar sesuatu. Apa? Ayahnya menatap Arka. Mimpi bisa mati tanpa kita sadari. Kalimat itu jatuh seperti batu di dalam keheningan sore. Arka tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Ketika kamu lahir, aku membuat keputusan. Apa? Aku tidak ingin kamu hidup dengan ketidakpastian yang sama. Arka merasakan sesuatu yang pahit di dalam dadanya. Jadi semua itu bukan karena ayahnya tidak mengerti mimpi. Justru sebaliknya, ia terlalu mengerti betapa menyakitkannya kehilangan mimpi. Aku pikir aku melakukan hal yang benar, kata ayahnya pelan. Arka memandang tanah. Ia tidak tahu harus marah atau tidak, karena sekarang semuanya terasa jauh lebih rumit. Ayahnya tidak menghancurkan mimpinya karena tidak peduli. Ia melakukannya karena takut. Takut anaknya merasakan luka yang sama. Namun ironisnya, dengan mencoba melindunginya, ia mungkin justru menciptakan luka yang berbeda. Keheningan panjang jatuh di antara mereka. Akhirnya, Arka bertanya sesuatu yang sudah lama ingin ia ketahui. Ayah, apakah ayah menyesal? Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia memandang pohon mangga tua itu. Kemudian berkata dengan suara yang sangat pelan, "Setiap manusia pasti menyesal tentang sesuatu." Angin berhenti sejenak. Dunia terasa sangat tenang. Namun yang paling berat, lanjut ayahnya, bukan menyesali pilihan yang salah, lalu menyesali hidup yang tidak pernah kita pilih. Arka merasakan kalimat itu seperti sesuatu yang menekan dadanya, karena untuk pertama kalinya ia sadar. Ayahnya mungkin telah hidup dengan pertanyaan yang sama selama puluhan tahun. Malam mulai turun perlahan. Langit berubah menjadi biru gelap. Ayahnya akhirnya berdiri. "Kamu tahu kenapa aku ingin bertemu denganmu hari ini?" Arka menggeleng. Ayahnya menatapnya dengan mata yang terlihat lebih tua dari biasanya. "Aku melihat sesuatu di matamu akhir-akhir ini." "Apa?" "Keraguan yang sama yang dulu aku rasakan." Arka tidak bisa berkata apa-apa. Ayahnya menarik napas panjang. "Jika ada satu hal yang aku pelajari dari hidup," ia berhenti sejenak, "adalah bahwa waktu tidak menunggu sampai kita siap." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sangat penting, namun juga menakutkan. Ayahnya meletakkan tangan di bahu Arka. "Kamu masih punya waktu." Arka menatapnya. Ayahnya melanjutkan dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Jangan menjalani hidup hanya karena orang lain takut." Kata-kata itu membuat dunia terasa sangat sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arka melihat sesuatu di mata ayahnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan ketegasan, bukan kepastian, melainkan sesuatu yang lebih rapuh, penyesalan, dan mungkin harapan. Malam benar-benar datang sekarang. Lampu halaman menyala.
Cahaya kuning jatuh di tanah di antara mereka. Arka menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Hidup seringkali bukan tentang satu pilihan besar, melainkan tentang ribuan keputusan kecil yang kita buat karena takut. Takut gagal, takut miskin, takut mengecewakan orang lain. Namun di tengah semua ketakutan itu, satu pertanyaan tetap ada. Jika suatu hari hidup hampir berakhir, apakah kita akan menyesal tentang apa yang kita lakukan? Atau tentang apa yang tidak pernah kita berani lakukan? Arka pulang malam itu dengan pikiran yang sangat berat, namun juga dengan satu kesadaran yang tidak bisa lagi ia abaikan, bahwa mungkin selama ini ia tidak pernah benar-benar hidup. Ia hanya bertahan, dan untuk pertama kalinya ia mulai bertanya pada dirinya sendiri dengan sangat jujur, apakah bertahan saja cukup untuk disebut hidup? Malam ketika Arka pulang dari rumah, orang tuanya terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit gelap tanpa bulan. Lampu jalan berdiri berjajar, seperti penjaga sunyi yang mengawasi kota yang hampir tertidur. Arka berjalan pelan di trotoar, sementara kata-kata ayahnya masih berputar di kepalanya. Menyesali hidup yang tidak pernah kita pilih. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang terus bergema di dalam pikirannya. Ia mencoba mengingat wajah ayahnya ketika mengucapkannya. Ada sesuatu di sana yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan hanya kelelahan, bukan hanya ketegasan seperti biasanya, melainkan kesedihan yang sangat dalam. Kesedihan seseorang yang telah hidup sangat lama dengan satu pertanyaan yang tidak pernah selesai. Arka tiba di apartemennya hampir tengah malam. Kamar itu sama seperti biasanya, sunyi, lampu kuning yang lembut, meja kecil dengan kertas-kertas gambar yang mulai menumpuk sejak beberapa hari terakhir. Namun malam ini semuanya terasa berbeda. Ia duduk di kursinya tanpa menyalakan televisi atau membuka ponsel. Hanya duduk dan berpikir. Selama ini, Arka selalu menganggap hidup sebagai sesuatu yang harus dijalani dengan benar. Benar menurut standar dunia. Memiliki pekerjaan stabil, penghasilan yang cukup, hidup yang aman. Namun sekarang, ia mulai mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Apa sebenarnya arti hidup yang benar? Apakah hidup yang benar adalah hidup yang paling aman? Ataukah hidup yang benar adalah hidup yang benar-benar kita pilih? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang mudah, karena dunia seringkali tidak memberi hadiah kepada orang yang mengikuti mimpi. Kadang-kadang dunia justru lebih ramah kepada mereka yang mengikuti aturan. Arka tahu itu. Ia tidak naif. Ia tahu bahwa memilih jalan yang berbeda bisa berarti kehilangan banyak hal, keamanan, stabilitas, bahkan mungkin rasa hormat dari orang lain. Namun di sisi lain, ia juga mulai memahami sesuatu yang lain, bahwa menjalani hidup tanpa pilihan sendiri juga memiliki harga. Harga yang tidak selalu terlihat.
Harga itu datang dalam bentuk malam-malam sunyi, ketika seseorang mulai bertanya kemana semua waktunya pergi. Arka berdiri dan berjalan ke meja. Ia mengambil salah satu kertas gambar. Tangannya mulai bergerak lagi. Namun kali ini ia menggambar sesuatu yang berbeda. Bukan kota, bukan jembatan, bukan pulau melayang. Ia menggambar seorang manusia kecil yang berdiri di persimpangan jalan. Di depan orang itu ada dua arah. Satu jalan lurus yang panjang dan rapi. Jalan itu terlihat aman, tidak ada batu. Tidak ada belokan tajam. Namun di ujungnya tidak terlihat apa-apa. Jalan yang lain berbeda, lebih sempit, berliku, penuh bayangan. Namun di kejauhan ada cahaya kecil. Arka menatap gambar itu lama. Ia menyadari bahwa gambar itu sebenarnya bukan tentang dua jalan, melainkan tentang dua cara hidup. Cara pertama adalah hidup yang diatur oleh ketakutan. Ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kesulitan. Ketakutan akan ketidakpastian. Cara kedua adalah hidup yang diatur oleh keberanian. Bukan keberanian yang besar seperti dalam cerita pahlawan, melainkan keberanian kecil yang sangat sederhana. Keberanian untuk berkata kepada diri sendiri, "Aku ingin mencoba hidupku sendiri." Arka meletakkan pensilnya. Ia menghela napas panjang. Kemudian untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membayangkan masa depannya tanpa pekerjaan yang sekarang. Bayangan itu menakutkan, namun juga terasa anehnya. Hidup. Ia membayangkan dirinya bekerja sambil terus menggambar. Belajar lagi, memulai sesuatu dari awal. Mungkin gagal, mungkin berhasil. Ia tidak tahu. Namun satu hal yang ia sadari dengan sangat jelas. Masa depan yang tidak pasti itu terasa lebih nyata daripada hidup yang selama ini ia jalani. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Arka berjalan ke jendela. Di luar, kota masih sama. Gedung-gedung tinggi berdiri diam. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di aspal yang sepi. Namun, untuk pertama kalinya, Arka merasa seperti melihat kota itu dengan mata yang berbeda. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tetapi sangat besar, bahwa dunia sebenarnya tidak pernah benar-benar memaksa siapapun. Dunia hanya memberikan tekanan, ketakutan, harapan orang lain. Namun pada akhirnya, keputusan tetap milik kita. Banyak orang memilih jalan yang aman, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun ada juga orang-orang yang suatu hari menyadari sesuatu yang lain, bahwa hidup terlalu singkat untuk dijalani sepenuhnya oleh ketakutan. Angin malam bergerak pelan melalui jendela yang sedikit terbuka. Arka menutup matanya sejenak. Ia tidak membuat keputusan besar malam itu. Ia tidak langsung berhenti dari pekerjaannya. Ia tidak tiba-tiba mengubah seluruh hidupnya. Karena ia tahu hidup tidak berubah dalam satu malam. Namun sesuatu telah berubah di dalam dirinya.
sesuatu yang jauh lebih penting daripada keputusan apapun. Kesadaran bahwa hidupnya adalah sesuatu yang harus ia pilih sendiri. Mungkin perlahan, mungkin dengan langkah kecil, namun tetap pilihannya. Arka membuka mata. Ia memandang kota sekali lagi, lalu tersenyum kecil, karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, masa depan tidak lagi terasa seperti jalan yang sudah ditentukan, melainkan seperti peta kosong. Dan peta kosong itu, meskipun menakutkan, juga menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemungkinan malam semakin dalam, lampu kamar dimatikan. Arka berbaring di ranjangnya. Langit-langit kamar terlihat sama seperti biasanya, namun pikirannya terasa jauh lebih tenang. Sebelum tidur, sebuah pemikiran terakhir muncul di benaknya. Mungkin hidup memang sering dimulai dari pilihan orang lain, orang tua, keadaan, kebutuhan. Namun, itu tidak berarti hidup harus berakhir seperti itu. Karena selama seseorang masih bisa berpikir, masih bisa bertanya, dan masih bisa bermimpi, selalu ada kesempatan untuk memilih langkah berikutnya. Dan mungkin makna hidup bukanlah menemukan jalan yang benar, melainkan memiliki keberanian untuk memilih jalan kita sendiri. Perlahan, langkah demi langkah, seperti seseorang yang berjalan di malam hari, tidak bisa melihat seluruh jalan di depan, namun tetap bergerak, karena percaya bahwa suatu tempat di kejauhan, pagi sedang menunggu. Dan dengan pikiran itu, Arka akhirnya tertidur, dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kepastian, bukan juga ketenangan sempurna, melainkan sesuatu yang lebih sederhana. Harapan kecil bahwa hidupnya yang sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Dan begitulah kisah Arka malam ini, sahabat. Sebuah cerita sederhana tentang seseorang yang akhirnya berani bertanya pada hidupnya sendiri. Kadang kita memang berjalan begitu lama di sebuah jalan, sampai lupa apakah jalan itu benar-benar kita pilih atau hanya kita ikuti sejak awal. Tapi mungkin, seperti yang Arka sadari, hidup tidak selalu tentang memulai dari pilihan kita, melainkan tentang keberanian untuk memilih langkah berikutnya. Semoga kisah malam ini bisa menemani pikiran kalian sebelum beristirahat, dan siapa tahu memberi sedikit ruang untuk merenung dengan tenang. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat.